Kisah Raja Huayna Capac, Kaisar Agung dari Langit Inka, memerintah dari tahun 1493 sampai wafat pada tahun 1527. Bab I, anak langit dari Quito. Di antara pegunungan Andes yang membentang megah dan langit yang bersih bagai mata, inti sang dewa matahari, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menaklukkan bumi seluas cakrawala. Ia dinamai Huayna Capac, yang artinya pemuda perkasa, putra dari Kaisar Tupac Inka Yupanqui, dan seorang wanita bangsawan dari wilayah utara. Ia sejak kecil sudah diajarkan bahwa darah dewa mengalir dalam nadinya. Di Cusco, ibu kota Kekaisaran Inka, ia tidak sekadar bermain dan belajar, ia berlatih untuk menjadi penguasa dunia. Setiap fajar, saat kabut masih bergelayut di lereng gunung, Huayna sudah bangkit, belajar membaca kuipu, menyimak ajaran para pendeta, dan mendengar dongeng-dongeng penaklukan dari para jenderal. Tetapi yang paling ia sukai adalah kisah-kisah tentang negeri-negeri jauh di utara yang belum tunduk. Di sanalah hatinya terpaut. Di masa mudanya, ia belajar memanah, berlari sejauh burung kondor terbang, dan memimpin kelompok muda dalam permainan strategi yang menyerupai perang. Ia bukan hanya seorang pangeran. Ia adalah penjelmaan ambisi kekaisaran. Bab 2, sang penakluk dari Quito. Ketika ayahandanya wafat, Huayna Capac dinobatkan sebagai Sapa Inka, dia yang tunggal, sang penguasa agung. Ia masih muda, namun wajahnya telah keras oleh tekad. Tahun demi tahun setelah penobatannya, pada tahun 1493, ia memulai ekspedisi besar ke utara, ke tanah yang kini kita kenal sebagai Ekuador. Berbeda dengan ayahnya yang fokus memperkuat pusat kekuasaan, Huayna Capac adalah seekor elang yang ingin mengangkasa lebih jauh. Ia memimpin pasukan melintasi lembah dan pegunungan, mendirikan benteng-benteng dan pusat administrasi, serta memaksa suku-suku yang tangguh untuk tunduk, seperti Cañari dan Kuitu. Ia tidak hanya menggunakan kekuatan, tapi juga diplomasi dan pernikahan politik. Di Quito, ia membangun istana yang megah, memperkenalkan mitmak kuna, pemindahan penduduk, dan menyebarkan bahasa Quechua sebagai bahasa resmi, menanam akar kekaisaran jauh dari Cusco. Dan di sanalah, di Quito yang jauh, hatinya tertambat. Ia mulai jalan kembali ke Cusco, bahkan membesarkan anak-anaknya di sana, termasuk dua putranya yang kelak akan menjadi pusat pertikaian besar, Atahualpa dan Huáscar. Bab Terrari, kekaisaran yang terbentang sejauh langit. Di bawah pemerintahan Huayna Capac, kekaisaran Inka mencapai wilayah terluasnya, dari ujung selatan Chile hingga ke utara Kolombia, dari pesisir Pasifik hingga ke puncak-puncak Andes. Rakyat dari ratusan suku tunduk pada perintah Cusco dan Quito. Ia membangun jalan-jalan besar, memperluas sistem kapaknyan, sehingga para pembawa pesan caski bisa menyampaikan kabar dalam waktu yang menakjubkan. Ia memperkuat sistem administrasi, membagi wilayah menjadi 4 suyu, provinsi besar, dan mengatur ulang pajak berbasis tenaga kerja, MITA, memastikan bahwa setiap warga negara berkontribusi untuk kejayaan Inka. Dia juga peduli pada pertanian. Terasering tebing di gunung diperluas, irigasi diperbaiki, dan benih-benih unggul disebarkan. Di masa kekuasaannya, gudang-gudang makanan penuh, dan rakyat jarang mengalami kelaparan. Namun seiring bertambahnya kekuasaan, ia juga menyadari betapa luas dan rapuh kekaisarannya. Maka ia mengatur agar anak-anaknya disiapkan memimpin dari 2 pusat, Huáscar dari Cusco dan Atahualpa dari Quito. Tanpa ia sadari, keputusan ini kelak akan menumpahkan darah bangsa Inka sendiri. Bab Bar, awan gelap dari timur. Saat usia menua, sekitar tahun 1525, kabar aneh datang dari pesisir. Kapal besar mengapung di laut, seperti rumah berjalan, dan manusia putih datang dari arah matahari terbit. Awalnya, Huayna Capac menganggapnya sebagai kabar aneh belaka. Tetapi segera setelah itu, penyakit mulai menyebar. Cacar, tak pernah dikenal sebelumnya di tanah Andes. Penyakit itu membakar desa-desa, menumbangkan rakyat dan bangsawan. Tubuh-tubuh menghitam dan bernanah, anak-anak meninggal dalam dekapan ibunya. Bahkan bangsawan dan jenderal pun tak luput. Dan akhirnya, sang kaisar sendiri jatuh sakit. Di Quito, tubuh Huayna Capac menggigil. Matanya yang tajam memandang langit tanpa bintang. Ia tahu waktunya hampir habis. Dalam derita, ia meratapi anaknya yang baru saja wafat, putra kesayangannya, Ninan Chuyochi, yang semula ditunjuk sebagai pewaris. Dalam bisikan terakhirnya antara dunia dan roh, ia menyebut 2 nama, Huáscar dan Atahualpa. Lalu dalam malam yang dingin, sang Sapa Inka yang agung, yang telah memperluas kekaisaran hingga batasnya, wafat. Tahun itu adalah 1527. Bab V, warisan dan perang saudara. Wafatnya Huayna Capac membawa kekacauan. Tanpa pewaris tunggal, 2 putranya berebut tahta. Huáscar dari Cusco menganggap dirinya sebagai penerus sah.
Atahualpa yang dibesarkan di Quito dan didukung para jenderal utara, menolak tunduk. Maka pecahlah perang saudara, pertumpahan darah yang melanda kekaisaran yang dulu damai. Ketika Spanyol tiba di bawah pimpinan Francisco Pizarro, mereka menemukan kekaisaran yang lelah, terpecah dan penuh dendam. Sisa kekuatan terakhir dari warisan Huayna Capac kini menjadi permainan para penakluk. Epilog, bayangan di langit Andes. Hari ini, reruntuhan istana dan jalan batu masih membentang di pegunungan Andes. Mereka adalah jejak dari seorang raja yang tidak hanya bermimpi tentang kekuasaan, tetapi mewujudkannya. Huayna Capac, sang pemuda perkasa, dikenang sebagai raja yang membawa kekaisaran Inca ke puncak tertinggi dalam sejarahnya. Dia tidak tahu bahwa cakrawala yang begitu luas akan segera tertelan oleh badai dari timur. Tetapi selama bintang masih berkelip di atas Cusco, nama Huayna Capac tetap bersinar di langit, di gunung, dan di hati rakyatnya. Bab 6, dua matahari di langit yang sama. Wafatnya Huayna Capac di Quito menjadi awal dari keretakan besar dalam tubuh Kekaisaran Inca. Tanpa pewaris tunggal, karena Ninan Chuyochi, putra mahkota yang diandalkannya, juga meninggal akibat cacar. Dua pangeran muncul sebagai penerus, Huáscar dari Cusco dan Atahualpa dari Quito. Huáscar yang dibesarkan di jantung kekaisaran, dilantik oleh bangsawan tinggi dan para imam di Cusco. Ia mengklaim warisan berdasarkan darah dan adat. Tapi Atahualpa, yang lebih disukai oleh banyak jenderal utara dan rakyat di wilayah baru penaklukan ayahnya, tidak mau menyerah begitu saja. Kekaisaran Inca yang dulu satu dan kukuh kini terbelah. Bagai dua matahari yang memaksa bersinar di langit yang sama, dua saudara ini menyalakan api perang. Bab 7, perang saudara sang pewaris. Huáscar merasa dirinya adalah sapa Inca sejati. Ia mengirim utusan ke Quito, memerintahkan Atahualpa untuk datang ke Cusco dan bersujud. Atahualpa menolak, dan dengan bantuan jenderal-jenderal hebat seperti Quisquis dan Chalcuchima, ia menyusun kekuatan militer. Perang pun pecah. Pasukan Huáscar menyerang wilayah utara, namun Atahualpa yang dikenal karismatik, pemberani, dan didukung kekuatan militer terbaik dari Quito, melancarkan serangan balik yang dahsyat. Pertempuran demi pertempuran terjadi di pegunungan, lembah, dan sungai. Pasukan Atahualpa merebut wilayah demi wilayah. Kota-kota yang dulunya setia pada Cusco mulai berganti panji. Para jenderal Atahualpa memimpin penaklukan dengan kejam namun efektif, menghukum para bangsawan yang menolak tunduk, dan menabur ketakutan di antara musuh. Akhirnya Huáscar tertangkap. Ia dibawa dalam keadaan terikat, dipermalukan, dipenjara, dan disiksa. Namun saat Atahualpa merasa telah menang, takdir yang lebih kejam menantinya. Bab Sir, orang-orang dari timur. Pada saat dua putra Huayna Capac saling membunuh demi kekuasaan, datanglah sekelompok manusia yang tidak pernah dikenal oleh leluhur Inca. Mereka datang menunggang kuda, hewan yang belum pernah dilihat di Andes, berbaju logam, bersenjata api, dan membawa salib serta keserakahan. Dan mereka adalah bangsa Spanyol, dipimpin oleh Francisco Pizarro. Atahualpa, yang kala itu berada di kota Cajamarca setelah menang perang, mendengar kabar tentang orang-orang putih ini. Ia merasa penasaran, bahkan sedikit angkuh. Bagaimana mungkin sekelompok kecil orang asing dapat mengancam kekaisaran Inca yang luas? Ia memanggil mereka ingin menunjukkan kekuasaan dan keluhuran kerajaannya. Maka ia masuk ke kota Cajamarca bersama ribuan prajurit, namun tanpa kesiapan bertempur, karena ia percaya bahwa bangsa asing itu datang membawa hormat. Di sanalah, pada hari yang sunyi dan dingin di tahun 1532, sejarah berubah untuk selamanya. Pizarro, yang hanya membawa kurang dari 200 orang, menyergap Atahualpa dengan tipu daya. Dalam satu malam, sang sapa Inca ditangkap. Bab 6, akhir darah dari garis Huayna Capac. Atahualpa ditahan dan disandera. Dalam penjara batu, ia menyaksikan dunia yang ia kenal runtuh. Ia menawarkan ruangan penuh emas dan 2 ruang perak kepada Spanyol sebagai tebusan. Bangsa Inca mengerahkan harta dari seluruh penjuru negeri, membongkar kuil, mengerahkan kafilah lama pembawa kekayaan untuk menyelamatkan kaisar mereka. Namun emas hanya menambah keserakahan. Pizarro takut akan pemberontakan, akhirnya memutuskan membunuh Atahualpa meskipun tebusan telah diserahkan. Ia dihukum mati, diseret ke lapangan dan dicekik sampai mati oleh para penakluk, dengan dalih sebagai pengkhianat dan penyembah berhala. Huáscar, ia pun dibunuh atas perintah Atahualpa, bahkan sebelum Spanyol sempat bertemu dengannya. Dan dengan itu, 2 pewaris Huayna Capac, 2 darah agung dari Dewa Matahari, tewas bukan di medan perang, tapi dalam penjara dan pengkhianatan. Kekaisaran Inca pun runtuh, bukan oleh pedang ribuan musuh, tapi oleh segelintir orang asing dan racun dari dalam diri sendiri. Epilog, bayangan terakhir sang Raja Langit. Hari ini,
Jejak Huayna Capac terukir dalam benteng-benteng seperti Inga Pirca di Ekuador, jalan-jalan batu yang melintasi Andes, dan dalam ingatan rakyat Quechua yang masih menyanyikan lagu-lagu pujian untuk kejayaan masa lalu. Ia adalah raja yang membangun kekaisaran seluas bintang di langit, tetapi juga manusia yang meninggalkan warisan tanpa fondasi damai. Ia membelah dunia antara dua putra yang mencintainya, namun saling membenci. Dan di balik semua kejayaan dan penaklukan, sejarah bertanya, apakah warisan sejati seorang raja adalah tanah yang dikuasai? Atau hati rakyat yang tetap bersatu? Langit Andes tetap membiru, sungai-sungai masih mengalir. Tapi kekaisaran Inka, kebanggaan Huayna Capac, kini hanya tinggal cerita. Aku melihat dua matahari lahir dari dot darahku. Jika mereka tidak belajar dot bersinar bersama, maka kekaisaran ini akan terbakar oleh cahaya mereka sendiri. Kemenangan sejati bukan hanya dot menaklukkan musuh, tetapi menanamkan benih Inka dalam hati mereka yang dahulu melawan. Setiap batu yang kutegakkan di jalan kekaisaran adalah doa untuk masa depan rakyatku, agar mereka tak dot tersesat bahkan saat aku telah tiada. Aku tidak mewarisi takhta untuk dak berdiam dalam kemuliaan, tetapi untuk dak memperluasnya, agar nama Inka tak sekadar dikenal, melainkan ditakuti dan dihormati. Langit tidak memiliki batas dan demikian pula kehendakku untuk menyatukan bumi dari Cusco hingga matahari terbenam di samudra. Jika kelak tanah ini direbut oleh dot orang-orang asing, biarlah mereka tahu bahwa kami, para Inka, tak pernah dot tunduk karena lemah, tetapi karena darah kami sendiri telah membuka jalan dot mereka.